Shalom saudara, visi everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya, sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan.
Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul Tuhan untuk berada dekat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya.
setiamu yang menghidupkan aku. Aku milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Biar hanya rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap terobosan terjadi dalam hidup kami Tuhan, karena nama-Mu berkuasa, nama-Mu membebaskan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, boleh kasih tos kanan kirinya, katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, namanya Tuhan.
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan lebih lagi, membuka hati kita supaya firman yang ditaburkan dapat tertanam, bahkan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau persiapkan setiap hati kami Tuhan, supaya menjadi tanah yang subur, mendengarkan firman-Mu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Dan supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, dan kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kita katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Yarala basyaka takarala basyikira la bala 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 bala. Yarala basyaka nama takarala bala bala bala. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Bahkan yang bergabung melalui media sosial ya Tuhan, yang ada di Bali, yang ada di Padang, yang ada di Jakarta ini, Tuhan berkati. Tuhan urapi kami semua Tuhan. Saat ini waktunya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menghibur kami, dan firman-Mu yang memberikan harapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, urapi bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah pernyataan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, berkati kami dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Shalom yang ada di Zoom. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang dari Bali, ada Ibu Lili Ama, ada Bu Yanti. Oh haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Sehat semuanya? Amin. Oh haleluya saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini dari kitab Matius 6 ayat yang ke-33. Silahkan ditampilkan di layar. Matius 6:33. Kita akan baca bersama-sama. Belum muncul saya bacakan. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, saudara pasti dengar firman ini sangat sering dan berkali-kali. Tema yang akan saya sampaikan dalam khotbah siang hari ini, mencari Tuhan bukan saja prioritas, tapi kebutuhan pokok. Saudaraku, apa kebutuhan pokok saudara itu? Makan dan minum adalah kebutuhan pokok saudara. Setuju? Siapa yang nggak makan, nggak minum? Tanpa makan dan minum, orang bisa mati. Maka itu menjadi kebutuhan pokok. Ya harus makan. Orang yang menghindari makan dan minum sama saja dengan menjemput kematian. Gimana dengan puasa? Puasa mematikan kedagingan agar roh dikuatkan. Puasa kan cuma 1 hari, ya kan? Atau tertentu saja waktunya, nggak terus-terus. Kalau terus-terus, dari mana energinya? Kalau terus-terus menghindari makan, ya orang mati. Maka itu disebut dengan kebutuhan pokok. Matius 26:41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka saudara, di dalam doa puasa itu dimatikan daging. Karena apa? Karena daging itu mudah dalam pencobaan oleh mata, pendengaran, oleh keduniawian. Tapi firman Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jatuh di dalam dosa. Dunia ini sekarang, saudara lihat di media sosial, semakin luar biasa, saudaraku. Kembali ke tema, firman Tuhan, mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Menghindari Tuhan, menolak Yesus, sama saja dengan menantikan kematian. Kematian kekal nantinya. Di dalam Yesus ada air kehidupan. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran dan kehidupan kekal. Di luar kerajaan Allah dan kebenarannya tidak ada kehidupan. Saudaraku, saya sering ke hutan, saya sering menangani satwa-satwa liar yang di hutan diracun, ada gajah yang diracun. Dulu saya sering, saudara, ke lapangan dan saya melakukan otopsi. Sering ditemukan di daerah-daerah yang tandus. Sudah lihat gambar situ, oh kering, dibakar. Bandingkan, lihat yang ada di gambar ini, tanah kering tandus di mana pohon pun tidak hidup. Atau di tempat yang di hutan yang airnya jernih, saudara pilih mana? Pasti milih tempat yang banyak air. Saudara, dulu kalau saya ketemu di hutan menemukan air yang jernih, dengan senang saya masuk air, saya mandi, mengasihkan sekali, saudara. Tapi ketika ketemu di tempat tanah yang tandus, sangat menyedihkan, saudaraku. Mengapa mencari Allah jadi kebutuhan pokok? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam firman-Nya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4:34 mengatakan demikian. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Jadi makanan Tuhan Yesus itu makanan pokok, melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak salah, kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita belajar dari guru, dari Tuhan, Juru Selamat kita. Kita mencari Allah dan kebenarannya adalah kebutuhan pokok kita. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus mempunyai rancangan untuk setiap kita. Untuk saudara dan saya, mengapa saudara dan saya diciptakan, pasti punya rencananya. Maka pantaslah kita mengatakan bahwa makanan kita adalah melakukan kehendak Yesus, kehendak Tuhan Yesus, yang mengutus kita ke dunia ini dan menyelesaikan kehendaknya. Yaitu menyelesaikan amanat agung. Yaitu perintah Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Untuk semua bangsa menemukan keselamatan. Dalam kitab Matius 28 ayat 19-20. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bukankah itu janji Tuhan yang luar biasa bagi kita? Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Untuk itulah kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, menjadi kebutuhan pokok kita, agar kita terus melekat pada Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencana kerajaan Allah,
Kita menjadi alat-alat Tuhan yang dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 ke 6 mengatakan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak di dalam Tuhan, kalau kita tidak dalam Yesus, dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Di luar pokok anggur, ranting-ranting itu tidak artinya ia mati. Maka setiap kita yang adalah ranting-ranting pokok anggur itu, kita harus melekat. Di sana ada nutrisi, ada makanan yang dari pohon itu dibagikan kepada ranting-rantingnya sehingga menghasilkan buah. Jika tidak terpisah daripada pokok itu, maka ranting itu akan mati dan akan dibuang dan dibakar karena tidak berguna. Bukankah saudara dan saya adalah ranting-ranting anggur dari Tuhan Yesus? Kita adalah alat kerajaan surga. Kita adalah alat Tuhan Yesus untuk dipakai di dalam kemuliaannya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berdiri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bernafas. Tanpa Tuhan jantung kita berhenti. Tanpa Tuhan tidak ada hikmat dan anugerah. Beserta Tuhan hidup kita menjadi ringan. Beserta Tuhan yang tak mungkin menjadi mungkin. Beserta Tuhan yang bodoh menjadi pintar. Bersama Yesus bukan beras tanpa masalah, saudaraku. Saudara, kita belajar di kitab para rasul, kisah para rasul, bagaimana kisah para rasul itu hidup penuh dengan aniaya, penuh dengan kesulitan-kesulitan, tapi di dalam para rasul, anak-anak Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera. Bahkan para rasul yang masuk penjara, digigit ular beludak, dengan berbagai kesulitan-kesulitan. Tapi apa? Mereka masih bisa membagikan Injil Kerajaan Allah. Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab kisah para rasul, Markus, Yohanes, Lukas, semuanya murid-murid Tuhan Yesus, mereka menuliskan, mereka bersaksi. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, mereka rasakan dan alami. Bukankah saudara dan saya juga murid-murid Tuhan Yesus? Saudara dan saya adalah saksi bagi Kristus. Saudara adalah surat-surat terbuka bagi Kristus untuk orang lain bisa melihat ada kemuliaan-kemuliaan yang terpancar di kehidupan anak-anak Tuhan. Saudaraku, anak-anak Tuhan harus menjadi dampak. Harus membawa dampak pada lingkungan dimanapun kita dibuang, dimanapun kita berada. Bukan menjadi batu sandungan. Kalau itu yang terjadi, pasti tidak ada firman yang hidup di dalam kehidupannya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Mari kita belajar dari kehidupan para rasul. Para rasul menjalani kehidupan dengan ringan, penuh sukacita, mewartakan Injil keselamatan yang daripada Yesus. Mereka tetap sukacita sekalipun mengalami aniaya. Mereka penuh dengan kuasa dan mujizat. Orang-orang mencari, orang-orang melihat kemuliaannya. Sebab Roh Kudus menyertai setiap kehidupan para rasul. Roh Kudus yang sama juga menyertai kehidupan saudara dan saya, dimanapun kita berada. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Matius 11, 28, 30.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mikirkan lama, kuk itu apa ya? Semula saya mikir kuk itu beban. Bukan, saudara. Kuk itu bukan beban. Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Tuhan Yesus pakai kuk terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memakai kuk. Saya selami, Tuhan, kuk itu apa, Tuhan? Kalau kuk itu kan itu ya pedati, penarik pedati sapi itu yang dikalungkan di leher itu kuk. Tapi kuk Tuhan Yesus itu apa? Apa itu Tuhan? Saudara tahu? Kuk adalah kasih. Amin. Kalau saudara memiliki kasih, saudara, apapun yang saudara hadapi, saudara memiliki kasih itu rela berkorban, kasih itu rendah hati, kasih itu lemah lembut. Tuhan Yesus mengenakan kuk, dan Tuhan Yesus memberikan kuk kepada kita. Kuk yang dikenakan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Kalau ada kasih itu, saudara, kalau kita sudah mengasihi, buat diapain juga ada kasih. Kalau marah-marah juga dalam kasih. Kalau orang tidak benar, anak tidak benar, kita marahin. Karena ada kasih supaya baik. Kasih selalu mendatangkan kebaikan. Dan dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kasih yang dikenakan pada kita oleh Tuhan Yesus itu enak. Coba saudara, kalau saudara yang punya anak, pasti pernah punya anak kecil sering nakal ya, senakal-nakalnya anak. Pasti saudara mengasihi? Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti mengasihi. Itulah kasih. Malah kita menggunakan kuk yang daripada Tuhan Yesus. Orang yang mengenakan kuk selalu lemah lembut dan rendah hati, bukan sebaliknya. Mengapa mencari Tuhan menjadi kebutuhan pokok? Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah ada hidup. Amin. Firman Tuhan di Yohanes 10b mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya itu. Juga dalam Yesaya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Tuhan ada hidup. Di dalam kerajaan Allah ada hidup. Bukan ada jalan, ada kebenaran, ada hidup. Itu sebabnya kita yang di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak ada di dalam kebenaran, saudara akan terlempar dan masuk dalam api. Karena lepas daripada carang yang terlepas daripada pokok anggur. Saudaraku, hari-hari ini banyak pencuri dan pembunuh berdatangan. Seperti dalam kan Yohanes 10 tadi. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus katakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan cuma sekedar hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus ada hidup. Karena dia sudah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mati hari ketiga dan bangkit. Dia hidup. Dia hidup ada hari esok. Terus berlanjut. Tidak ada di muka bumi ini, di agama pun, apapun, percayaan yang
yang pemimpinnya mati dan hidup lagi. Selainnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia adalah hidup itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah jalan. Maka kita mengikuti jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka kita mendapatkan jalan, mendapatkan kebenaran, dan mendapatkan hidup. Mengapa mencari kerajaan Allah? Yang pertama, ketika kita mencari kerajaan Allah yang menjadi kebutuhan pokok, makanan kita sehari-hari, kita menjadi mengenal Dia dan kita menjadi beribadah kepadanya. 1 Tawarikh 28 ayat 9 mengatakan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Saudara, ini adalah nasihat Daud kepada anaknya Salomo. Dikatakan, "Dan engkau Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Tuhan mengetahui segala sesuatu apa yang dalam pikiran kita, di pikiran saudara dan saya. Katakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Saudaraku, kalau kita mencari Dia, kita mencari Allah dan kebenarannya, Dia berkenan menemui saudara dan saya. Ini janji Tuhan, ada amin. Tapi sebaliknya, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, hati-hati, jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudaraku, marilah mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi kebutuhan pokok, menjadi makanan pokok. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tuhan Yesus selalu melekat kepada Bapa karena menjadi makanannya setiap hari. Kalau kita menjadi makanan, kita setiap hari mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita mengetahui, Tuhan mengetahui isi hati kita mengetahui isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas kita harus kita lakukan. Mengapa Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita mencari kerajaan Allah? Yang kedua, kita akan lebih percaya kepadanya. Mazmur 9 ayat 11 mengatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Inilah janji Tuhan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan itu setia. Tuhan lemah lembut. Orang yang mencari Dia, Tuhan akan peluk, Tuhan akan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Yang ketiga, kita akan terus mencarinya, maka Allah akan menyatakan kasih setianya. Mazmur 36 ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kalau kita terus mencari Dia, Tuhan itu setia atas kasih-Nya. Tuhan berikan keadilan, Tuhan tulus hatinya. Dan Mazmur 91, ini janji Tuhan. Mazmur 91, 14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku, janji Tuhan luar biasa. Kalau kita melekat mencari Tuhan setiap hari dengarkan firman Tuhan, setiap hari kita memuji memuliakan nama Tuhan, inilah janji Tuhan. Apapun yang di hadapan kita, apa yang kesulitan di hadapan kita, Tuhan yang janji meluputkan. Tuhan melindungi, Tuhan membentengi. Tuhan katakan, sebab dia engkau mengenal namaku. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, oh Tuhan, saudaraku, Tuhan dilindungi, Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan sertai, anak cucunya Tuhan berkati. Ini janji Tuhan. Kembali tadi, bukan berarti ke Tuhan Yesus tanpa masalah. Apapun masalah yang dihadapi, bersama dengan Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun persoalan saudara, datanglah pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, cari wajah Tuhan. Janji Tuhan, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Ayo kita berseru lah Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, aku punya permasalahan yang begitu berat. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, memuji, menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saya kemarin 3 hari yang lalu, saudaraku, saya melakukan perjalanan ke Nusa Tenggara Barat. Lumayan jauh, saudaraku. Saudaraku, saya nggak ngerti, tiba-tiba saya diundang, diajak ke sana. Sedangkan, ya masa-masa seperti ini, tiket mahal dan sebagainya, saudaraku. Sehingga tidak ada bekal sama sekali. Udah datang aja, berangkat aja. Udah berangkat saja. Dan itu untuk membuat sesuai dengan pekerjaan saya. Saudaraku, saya melihat kemuliaan Tuhan begitu indah. Saya melihat indahnya alam, indahnya lingkungan, sesuatu yang berbeda dari yang ada, yang lain-lain begitu ya. Dari naik pesawat, naik darat, naik laut, kemudian jalan lagi, naik ke bukit gitu ya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan cukupkan apa yang diperlukan, segala sesuatunya. Saudaraku, Tuhan itu sangat baik pada saudara dan saya. Kepada siapa, kepada yang mencari Dia, yang mencari wajahnya. Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bukan kita bisa mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus? Jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, saya masuk dalam kesimpulan. Mencari wajah Tuhan bukan saja prioritas, tapi menjadi kebutuhan pokok. Menjadi kebutuhan pokok artinya mencari Tuhan tanpa henti, terus menerus. Maka hidup kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahwa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya adalah menjadi kebutuhan pokok bagi Tuhan Yesus. Bukankah kita juga meneladani Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita? Ketika kita mencari Allah di dalam Yesus, maka kita juga sedang melakukan kehendak Bapa yang menciptakan kita sesuai kehendak dalam rancangannya, yaitu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itulah mencari Tuhan menjadi kebutuhan pokok dan melakukan kehendak Yesus menjadi makanan kita.
Melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus adalah menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa menerima keselamatan di dalam Dia. Saudaraku, hari-hari ini adalah waktunya api Pentakosta ketiga mulai menyala. Revival terjadi, akan segera terjadi, dan sudah terjadi. Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya masuk menjadi penuai-penuai akhir zaman untuk mewartakan Injil keselamatan sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus? Saudara dan saya adalah masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus menunggu jawaban saudara. Ya Tuhan, kami siap. Katakan, ya Tuhan, kami siap. Saudara akan dipakai oleh Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka mari sebut Tuhan Yesus. Mencari Tuhan dan kebenarannya adalah kebutuhan pokok kita setiap hari. Maka kita masuk dalam rancangan Tuhan. Oh haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Dalam masakan nama takara labase, ya kana masikira la ya sandu. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 mulialah namamu. Haleluya. Ya rabalaya se nama sandu. Ya rabalalabo, ya ralalaso. Shikina mase, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami senantiasa di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa mencari wajah Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah adalah kebutuhan pokok kami Tuhan.
Seperti Engkau ya Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa mengatakan Tuhan bahwa makanan kami adalah melakukan perintah-perintah-Mu ya Yesus. Melakukan firman-Mu ya Tuhan. Itulah makanan kami sehari-hari. Itulah kehidupan kami sehari-hari. Itulah napas kehidupan kami adalah firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Apapun persoalan yang kami hadapi, gerejamu hadapi, jemaatmu hadapi, persoalan apapun, kami punya Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Kami punya Allah yang hidup, yang mampu menyelesaikan segala persoalan kami, yang mampu menyelesaikan penyakit-penyakit kami, yang menguatkan kami yang lemah, yang menyembuhkan kami yang sakit, yang mencukupkan kami yang kekurangan. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus, Engkau bekerja lebih heran dan lebih dahsyat. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu di tempat ini, maupun yang bergabung melalui media sosial ya Tuhan. Tuhan akan pakai luar biasa menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pakai kami ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Revival akan terjadi dimanapun kami berada Tuhan. Di sekeliling kami ya Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Api Pentakosta sudah menyala. Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa. Ada kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.